Shalom, Shalom anak-anak Sabtu ceria. How are you? Miss Sinta dan Miss Regina berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak Sabtu ceria diberikan kesehatan, kekuatan untuk memuji Tuhan. Amin, amin. Wah, Miss Regina dan juga Miss Sinta ini senang sekali. Kenapa? Karena Miss bisa menyapa anak-anak Sabtu ceria. Nah, meskipun kita ibadah Sabtu cerianya ini secara online, tetapi itu nggak mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk memuji Tuhan. Betul sekali, Miss Regina. Meskipun dalam keadaan saat ini, kita tetap memuji Tuhan. Miss mau tanya nih sama Miss Regina dan anak-anak, masih ingat gak sih yel-yel Sabtu ceria? Wah, ingat dong. Masa sih lupa sama yel-yel Sabtu ceria? Oke, Miss Regina dan juga Miss Sinta mau ajak anak-anak untuk mengucapkan yel-yel Sabtu ceria. Oke, siap ya? Nah, dipersilakan untuk anak-anak berdiri. Kita mau ucapkan yel-yel Sabtu ceria. Yuk, Miss. Sabtu ceria, learn and grow together with Jesus. Wah, hebat, semuanya masih ingat. Tapi Miss mau sekali lagi yang lebih semangat ya Miss Regina. Oke, lebih semangat dong. Oke, Sabtu ceria, learn and grow together with Jesus. Nah, anak-anak, di Sabtu ceria ini kita mau belajar dan kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Betul sekali Miss Regina. Dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu menjaga kita. Saat ini Miss dengan Miss Regina mau mengajak anak-anak bersama-sama menyanyikan dari terbitnya matahari. Anak-anak, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Nanti Miss Regina akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan pertolongan-Mu kepada kami. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Sabtu ceria, meskipun kami beribadah online, tetapi kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan bersama-sama.
Kami percaya bahwa suatu hari nanti kami akan bisa berkumpul bersama-sama kembali, bertatap muka dan berkumpul bersama teman-teman untuk dapat memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Miss Regina, gimana sih menurut Miss Regina? Kan sekarang kan kita lagi stay at home nih. Jadi kadang-kadang kan kita merasa bosan. Terus di rumah itu ada adik yang suka ganggu. Nih menurut Miss Regina saya harus bagaimana sih? Soalnya adik saya itu suka ganggu saya, Miss Regina. Kadang-kadang buat saya kesel, benar-benar kesel. Saya marah sama dia. Dia sering ganggu saya, Miss Regina. Menurut Miss Regina gimana sih? Kira-kira apa sih yang harus Miss Sinta lakukan? Nah, gini nih Miss Sinta. Miss Regina mau kasih tahu nih sama Miss Sinta, meskipun Miss Sinta punya adik di rumah yang suka usil, yang suka buat marah, buat kesal, tetapi Miss Sinta harus tetap menunjukkan sikap yang baik kepada adik-adiknya, dan juga Miss Sinta harus menunjukkan sikap mengasihi. Nah, begitu juga dengan anak-anak Sabtu Ceria. Nah, meskipun di rumah ini kita kadang bosan, apalagi kita stay at home-nya ini lama banget. Nah, kadang-kadang mungkin kita berantem sama dedeknya, sama cecenya, sama kokonya. Tetapi anak-anak Sabtu Ceria harus ingat, kita harus tetap menunjukkan sikap yang baik, dan juga kita harus tetap saling mengasihi satu sama lain. Nah, Miss, sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama dengan satu pujian mengenai atau tentang kasih, yaitu Aku Mengasihi Dikau Dengan Kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami semua saat kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan judul 70 kali 7. Oke, mungkin kalian berpikir 70 kali 7 banyak banget nih hasilnya. Kira-kira ini tentang apa ya ceritanya ya? Kok 70 kali 7? Ini Miss mau ajarin matematika ya?
Oke, kita akan bersama-sama belajar hari ini tentang kebenaran firman Tuhan ini. Suatu kali, murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus, kalian ingat Simon Petrus? Nah, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya lalu bilang begini, Tuhan, kalau ada orang yang buat salah sama saya, kalau ada orang yang nyakitin hati saya, berapa kali saya harus memaafkan dan mengampuni dia? 7 kali ya, katanya kepada Tuhan Yesus. 7 kali. Bagi Petrus, 7 kali itu udah banyak loh. Coba bayangkan kalau ada orang bikin kalian marah 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah banyak loh. 3 kali itu udah banyak. Tapi Petrus pikir, 7 kali pasti udah cukup deh. Tetapi waktu Tuhan Yesus mendengar pertanyaan Petrus, Tuhan Yesus bilang begini, bukan Petrus, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Oh, banyak banget. 70 kali 7. Kalau ada orang yang jahatin kita, kalau ada orang yang bikin kita marah, kita harus memaafkan dia sebanyak 70 kali 7. Nah, anak-anak mungkin kamu pikir 70 kali 7, ambil kalkulator sama dengan 490. Oh, berarti aku harus maafin 490 kali ya, Miss? Bukan 490 kalinya, tetapi 70 kali 7 itu artinya kalau ada orang yang bikin kita marah, kalau ada orang yang bikin kita sakit hati, maka kita harus memaafkan atau mengampuni dia tanpa batas. Meskipun 491, 492, susah ya anak-anak ya, susah. Tetapi kita akan belajar pada hari ini lewat firman Tuhan. Oleh karena itu kalian harus siap untuk mendengarkan. Nah, supaya kalian bisa mengerti tentang cerita ini, apa sih artinya mengampuni? Bagaimana sih saya bisa mengampuni? Memaafkan teman saya yang udah bikin saya sedih. Maafin teman saya yang udah bikin saya terluka. Nah, kita akan mendengar sebuah cerita dalam bentuk video, yaitu cerita tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan bagaimana kita bisa mengampuni. Oke? Kalian lihat baik-baik videonya, kalian dengarkan, kalian lihat, dan kalian simak. Suatu hari, ada seorang raja yang ingin memeriksa buku catatannya tentang berapa banyak uang yang dipinjam oleh hamba-hambanya. Lalu raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam uang yang jumlahnya sangat besar. Sekarang, raja itu meminta kepada hamba besar itu supaya dia mengembalikan uang yang sangat besar jumlahnya itu kepada raja. Tetapi hamba besar itu tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya. Karena itu raja memerintahkan agar ia, anak dan istrinya dijual. Kemudian hamba besar itu memohon kepada raja supaya raja memberikan waktu kepada dia untuk bisa membayar hutang-hutangnya. Raja merasa kasihan kepada hamba besar. Karena itu hutangnya dibebaskan dan dia tidak perlu membayar semua hutangnya yang banyak itu. Lalu hamba besar itu keluar dari istana raja dengan hati yang senang karena dia tidak perlu lagi membayar hutang-hutangnya kepada raja. Di perjalanan, tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan temannya yang dulu pernah meminjam uang kepadanya. Temannya itu tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya. Lalu ia memohon kepada hamba besar itu supaya diberi kesempatan untuk membayar hutangnya. Dulu temannya itu pernah meminjam uang 100 dinar kepadanya. Dan sekarang hamba besar itu memintanya kembali. Tetapi hamba besar itu menolak permohonan temannya. Dan dia memasukkan temannya itu ke dalam penjara karena semua hutangnya. Ternyata di sekitar itu ada teman-temannya yang melihat dan merasa sedih karena perbuatan hamba besar yang jahat itu. Teman-temannya lalu memberitahukan kepada raja.
Ketika raja mendengar, raja merasa marah sekali kepada hamba besar itu. Padahal raja membebaskan hutang hamba besar, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang temannya. Karena itu raja menghukum hamba besar itu. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengar dan melihat cerita tentang seorang hamba yang tidak mau mengampuni temannya. Tadi diceritakan bahwa ada satu orang hamba yang punya hutang 10.000 dinar kepada raja. 10.000 dinar itu banyak banget loh. Kira-kira kalau dihitung sekarang itu mungkin miliaran. Itu banyak banget. Dan dia tidak bisa membayar hutangnya kepada raja karena nggak punya uang. Tetapi raja itu punya belas kasihan kepada hamba itu, lalu dia membebaskan hutangnya. Gak perlu bayar. Padahal harusnya membayar miliaran mungkin, tetapi raja bilang, oke, hutang-hutangmu anggap saja sudah lunas, tidak perlu bayar. Tetapi anehnya waktu si hamba besar ini ketemu sama temennya di perjalanan, dia ingat, lah lo yang utang kan sama aku, kamu sekarang harus bayar juga hutangmu. Dia tagih hutang temannya yang sebenarnya jumlahnya jauh lebih sedikit daripada hutangnya kepada raja. Karena itu rajanya begitu marah kepada hamba besar ini, sehingga hamba besar ini dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena raja itu kesal, sedih. Dia sudah memberikan pengampunan, sudah memberikan maaf, menghapus semua hutang-hutang hamba besar, tetapi hamba besar itu tidak mau mengampuni dan melunasi, membebaskan hutang daripada temannya yang berhutang sama dia. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa sih arti mengampuni sebanyak 70 kali 7? Sekali lagi, Miss mau sampaikan kepada kalian. Artinya adalah bahwa kita mengampuni tidak ada batasnya. Berapa kali pun itu kita disakiti, berapa kali pun kita dibuat marah, kita harus tetap mengampuni. Kita harus tetap memaafkan teman-teman kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Dosa kita begitu besar, dosa kita begitu banyak. Kalau misalnya dosa-dosa kita semua dicatat nih ya, dari mulai kita lahir sampai sekarang, kira-kira mungkin tebalnya segini. Nah, tebal banget kan buku catatan kita, dosa kita. Kalau semuanya ini adalah sebuah buku catatan tentang dosa-dosa kita atau hutang-hutang kita nggak akan bisa bayar. Nggak bisa, terlalu besar, terlalu mahal. Tetapi Tuhan Yesus sudah membayarnya untuk kita. Semua dosa-dosa kita yang begitu banyak itu diampuni oleh Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menebus dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, karena itu Tuhan Yesus mau seperti ini. Karena Tuhan Yesus sudah mau mengampuni kita, maka kita juga harus mau belajar untuk mengampuni dan memaafkan orang lain. Memaafkan teman-teman kita. Kenapa? Tadi, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dan membebaskan dosa-dosa kita. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Miss mau tanya sama kalian. Saat ini, apakah ada di antara kalian yang mungkin lagi marah sama seseorang? Kalian merasa teman kalian itu bikin kalian jengkel, bikin kalian marah, atau mungkin saudara kalian, Keke mungkin, Titi mungkin, Cece mungkin, atau bahkan mungkin papa mama kalian yang membuat kalian merasa sedih, yang membuat kalian merasa kesel, yang membuat kalian merasa marah. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini
kita bisa datang kepada Tuhan, meminta Tuhan Yesus untuk menolong kita, memampukan kita untuk bisa mengampuni mereka. Berapa kali, Miss, saya harus ampuni? Tidak terbatas. Kalau ada orang yang menyakiti kalian 1 kali, beri pengampunan. 2 kali, beri pengampunan. 3 kali, beri pengampunan. 4 kali, 40 kali, 50 kali, 100 kali. Miss, itu sih susah banget, Miss. Itu sih tidak mungkin. Mungkin kalau Tuhan yang menolong kita, kita pasti mungkin. Kita pasti bisa melakukannya. Oleh karena itu, hari ini Miss ajak kalian untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau minta tolong kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa tolong kita semua. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, tolong kami semua. Tolong semua anak-anak kelas Lukas, anak kelas 1, 2, dan 3. Saat mereka mungkin pernah merasa marah dan terluka, mereka mau belajar untuk mengampuni teman-teman mereka. Mereka mau belajar untuk mengampuni saudara mereka. Mereka mau belajar untuk mengampuni papa mama mereka. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita juga mau menghafal ayat hafalan kita yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 bagian C. Pendek aja ya, yang penting kita semua bisa ingat. Lukas pasal 6 ayat 37 bagian C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sekali lagi ya, Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.